Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendesmotasikan implementasi Odoo Community yang 19 yang sudah kami sesuaikan pada proses bisnis Dimsamta. Selama proses implementasi, kami menggunakan beberapa modul yaitu inventory, purchase, manufacturing, dan point of sale. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan bagaimana alur bisnisnya berjalan mulai dari pembelian bahan baku sampai proses penjualan. Pertama, kita masuk ke bagian kontak. Pada menu ini, kami memasukkan seluruh data kontak yang berkaitan dengan operasional Dimsamta, khususnya data supplier. Nah, di sini terdapat supplier daging ayam, supplier bahan baku, supplier kemasan, hingga supplier chili oil. Nah, tujuannya agar saat melakukan pembelian bahan baku, nantinya kita tidak perlu lagi menginput data supplier secara manual. Jadi, cukup memilih supplier yang sudah tersedia, sehingga proses pembelian menjadi lebih cepat, rapi, dan seluruh riwayat transaksi juga akan langsung tercatat sesuai supplier yang akan dipilih. Semisalnya, klik PT Ayam Segar Bantul. Sebagai contoh, kita buka data supplier PT Ayam Segar Bantul ini. Nah, pada halaman ini, Odoo menyediakan berbagai informasi yang dapat disimpan untuk setiap supplier, seperti nama supplier, alamat, nomor telepon, email, website, hingga informasi perpajakan seperti NPWP. Selain itu, tersedia fitur untuk menambahkan kontak penanggung jawab, melihat riwayat pembelian, serta menambahkan catatan apabila diperlukan. Nah, informasi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan Dimsamta, sehingga seluruh data supplier tersimpan dalam satu sistem dan lebih mudah dikelola. Nah, setelah seluruh data supplier selesai dimasukkan, selanjutnya kita masuk ke modul inventory untuk mengelola data bahan baku kemasan dan produk yang digunakan Dimsamta. Selanjutnya, pada modul inilah seluruh data persediaan akan dikelola. Nantinya saling terhubung dengan proses pembelian, produksi, maupun penjualan. Semisalnya, klik produk. Nah, pada menu produk ini dapat dilihat bahwa seluruh produk sudah kami kelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terdapat bahan baku seperti daging ayam filet, bawang putih, tepung tapioka, kulit dimsum, hingga keju spreading. Nah, selain itu juga terdapat produk kemasan seperti box dimsum, garpu mini, dan plastik kemasan. Kemudian terdapat produk jadi yang dijual kepada pelanggan, seperti dimsum ori, dimsum keju lumer, dimsum mentai, gyoza, ekado, hingga chili oil add-on. Selanjutnya ada klik bawang putih. Sebagai contoh, kami buka salah satu bahan baku yaitu bawang putih. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai jumlah produk hingga harga beli atau cost. Kategori produk ini, kode produk, serta jumlah stok yang tersedia. Nah, informasi ini digunakan sebagai acuan ketika melakukan pembelian maupun proses produksi, sehingga sistem dapat mengetahui jumlah bahan baku yang tersedia. Selanjutnya, klik bagian dimsum keju lumer. Kita lihat salah satu produk jadi yang kita jual, yaitu dimsum keju lumer. Berbeda dengan bahan baku. Pada produk jadi terdapat informasi harga jual yang akan digunakan. Saat proses transaksi di kasir, setelah itu produk ini juga sudah terhubung dengan bill of material atau resep produksi, sehingga ketika dilakukan proses produksi, sistem tersebut akan otomatis menggunakan bahan baku sesuai resep yang telah dibuat. Kembali ke daftar produk. Melalui modul inventory ini, seluruh data produk dapat dikelola dalam satu tempat.
Dengan begitu, owner dapat memantau stok bahan baku maupun produk jadi secara lebih mudah. Dan seluruh perubahan stok akan otomatis diperbarui setelah terjadi proses pembelian, produksi, maupun penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah seluruh data produksi selesai dimasukkan ke dalam inventory, selanjutnya kita masuk ke modul purchase. Nah, modul ini itu digunakan untuk mengelola seluruh proses pembelian bahan baku dari supplier. Nah, di halaman ini juga kita bisa melihat seluruh riwayat pembelian yang telah dilakukan. Setiap transaksi itu akan memiliki nomor purchase order, nama supplier, total pembelian, serta status transaksi. Dengan adanya riwayat ini, seluruh proses pembelian terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah untuk dipantau maupun ditelusuri kembali apabila diperlukan. Sebagai contoh, di sini kita buka salah satu purchase order yaitu P00007. Pada simulasi ini kami melakukan pembelian bahan baku dari supplier pasar Giwangan. Di sini dapat dilihat daftar bahan baku yang dibeli seperti kulit dimsum, tepung tapioka, bawang putih, garam, merica, minyak goreng, dan lain-lainnya. Untuk bahan baku itu memiliki informasi jumlah pembelian, harga per unit, serta total harga, sehingga seluruh transaksi pembelian tercatat dengan lengkap di dalam satu sistem. Di bagian bawah juga ditampilkan total pembelian, yaitu sebesar 878.000. Setelah purchase order ini dikonfirmasi dan barang diterima, seluruh stok bahan baku tersebut akan otomatis bertambah di modul inventory. Sehingga dengan begitu proses pembelian dan juga pengelolaan stok sudah saling terintegrasi sehingga pencatatan menjadi lebih akurat dan tidak perlu dilakukan secara manual lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah seluruh bahan baku berhasil dibeli dan stoknya sudah masuk ke inventory, selanjutnya kita masuk ke modul manufacturing. Modul ini digunakan untuk mengelola proses produksi, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Oke, kita pertama masuk ke Bill of Materials. Sebelum melakukan produksi, kami terlebih dahulu membuat Bill of Materials atau BOM. BOM dapat diibaratkan sebagai resep produksi yang berisi daftar bahan baku beserta jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Tujuan komponennya, sebagai contohnya itu kita buka BOM untuk dimsum ori goreng atau kukus. Di sini dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan satu produk diperlukan beberapa bahan baku, seperti kulit dimsum, daging ayam filet, tepung tapioka, bawang putih, garam, merica, minyak goreng. Jumlah setiap bahan juga sudah ditentukan, sehingga proses produksi menjadi lebih terstandar. Selanjutnya, kita masuk ke manufacturing order. Oke, setelah resep produksi dibuat, selanjutnya kita masukkan ke manufacturing order. Pada halaman ini ditampilkan seluruh proses produksi yang telah kami lakukan selama simulasi. Setiap produk yang diproduksi akan memiliki manufacturing order masing-masing, beserta jumlah produksi dan status pengerjaannya. Sebagai contoh, kita buka proses produksi dimsum keju lumer. Pada halaman ini dapat dilihat produk yang diproduksi, jumlah yang akan dihasilkan, serta bill of materials yang digunakan sebagai acuan produksi. Di bagian bawah terlihat daftar bahan baku yang digunakan beserta jumlah yang harus dikonsumsi. Setelah proses produksi selesai, sistem akan otomatis mengurangi stok seluruh bahan baku sesuai resep. Kemudian menambahkan stok dimsum keju lumer sebagai produk jadi ke dalam inventory. Dengan adanya modul manufacturing ini, proses produksi menjadi lebih terkontrol karena penggunaan bahan baku tercatat secara otomatis.
Selain itu, owner juga dapat mengetahui berapa banyak produk yang telah diproduksi, serta bahan baku yang digunakan dalam setiap proses produksi. Selanjutnya, kita masuk ke modul POS atau Point of Sale. Setelah proses produksi selesai dan produk jadi sudah tersedia di inventory, tahap terakhir adalah proses penjualan kepada pelanggan melalui modul Point of Sale atau POS. Modul ini digunakan sebagai sistem kasir untuk melakukan transaksi penjualan secara langsung. Di sini kita masuk ke halaman kasir. Oke, seluruh produk yang sebelumnya sudah kita input di inventory akan otomatis muncul pada halaman ini, sehingga kasir hanya perlu memilih produk yang dibeli oleh pelanggan. Sebagai contoh, pada simulasi ini pelanggan membeli 9 porsi dimsum keju lumer. 9. Oke. Dan 1 chili oil add-on. Setelah produk dipilih, sistem akan langsung menghitung jumlah produk yang dibeli beserta total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke proses pembayaran. Odoo menyediakan beberapa metode pembayaran, seperti cash, card, maupun customer account. Pada simulasi ini kami menggunakan metode pembayaran cash. Setelah itu, pembayaran dikonfirmasi. Transaksi akan langsung berhasil diproses. Nah, kemudian menghasilkan struk pembelian yang dapat dicetak atau diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi. Pada struk ini ditampilkan informasi produk yang dibeli, jumlah pembelian, total pembayaran, metode pembayaran, serta QR Code sebagai identitas transaksi. Dengan demikian, seluruh transaksi telah tercatat secara otomatis di dalam sistem. Selanjutnya, kita dapat melihat riwayat transaksi pada menu order. Di sini, seluruh transaksi penjualan yang telah dilakukan akan tersimpan secara otomatis, sehingga owner dapat melihat kembali riwayat penjualan kapan saja apabila diperlukan. Demikian demonstrasi implementasi Odoo Community 19 pada proses bisnis Dimsamta. Mulai dari pengelolaan data supplier, pengelolaan produk di inventory, pembelian bahan baku melalui purchase, proses produksi pada manufacturing, hingga penjualan melalui point of sale. Seluruh proses sudah saling terintegrasi dalam satu sistem. Dengan implementasi ini diharapkan proses operasional Dimsamta menjadi lebih efektif, pencatatan lebih rapi, serta memudahkan owner dalam memantau stok produksi dan penjualan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.